Tibalah pada acara yang kita nanti-nantikan, mauidhah hasanah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Romo Yai Muhammad Syarwan Syarif. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiul ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Astagfirullahal azim. Amma ba'd. Janabal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, ibu nyai, suluh bindang dalam nagari, kapanyuluh bindang dalam akhirat. Tambe batanyo halal jo haram, hak jo batal. Pada yang terhormat, beliau Bapak Bupati atau yang mewakili serta jajarannya. Pada yang terhormat, pengurus RMI Kabupaten Tebo. Juga kepada pimpinan cabang Nahdlatul Ulama, baik Suriah, Tanfidiyah dan Banomnya, sahabat Banser yang hadir juga pada siang hari ini. Bapak Ibu wali santri yang dimuliakan Allah, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, pada siang hari ini kita semua bisa hadir di majelis yang penuh barokah dalam keadaan sehat walafiat. Maka dengan demikian mari kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat ma'asalam pada sama-sama kita aturkan pada arwah beliau yang dijunjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua tergolong umat Muhammad minat dunia hatal akhirah, amin ya rabbal alamin. Sebelum kami lanjutkan, mohon barokah Fatihah. Yang Al-Fatihah ini kita tujukan pada sesepuh kita, beliau Romo Kiai Ali Usman. Ya, semoga amal yang beliau diterima insyaallah SWT. Al-Fatihah.
Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Juga mohon barokah Fatihah sepindah sekali lagi ya. Kita tujukan pada guru kita juga panjenenganipun pimpinan Pondok Rodotul Mujawidin dan Mbak Yamin ya. Semoga ditempatkan insyaallah ala hadiniyah al-Fatihah. Alhamdulillah pada siang hari ini maaf Pak keserang ya. Jadi kami memang dari Sumatera Barat, dari Sumbar, tapi kami tidak jauh dari Gus Ali, juga dari beliau-beliau ini asli orang Demak. Belone nyuwun ngapunten Bunyai. Jadi ketika saya dulu pernah ke Fathul Huda melihat beliau Romo Yai Maksum sekitar tahun 80-an 85, kula wangsul nangis. Jadi temriki sakit nagih dari Fathul Huda serombongan, masya Allah. Untuk selanjutnya tadi saya telah sampaikan kepada beliau Bapak Ali Ketua RMI. Sudah 4 kali saya bertemu beliau, saya sampaikan. Jadi di Dharmasraya Pak, belum ada kejadian yang seperti di Tebo ini. Makanya saya sering sampaikan saya iri. Saya tadi bilang sama Pak Yai Amin, saya iri boleh Pak? Boleh. Tapi cuma iri. Jadi alhamdulillah kesempatan di Dharmasraya kami juga pengasuh pesantren. Tidak jauh dari Fathul Ulum. Kalau kami di Miftahul Ulum, kalau di Fathul Ulum akhir sanahnya adalah haflah dengan hafalan Al-Quran. Kalau di Miftahul Ulum alhamdulillah sudah 4 kali akhir sanah itu Nadhom Jurumiyah dan Imriti, yang insya Allah di tanggal 8 besok ini juga haflah akhir sanah. Sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Kesra tadi, yang di tempat kami Pak itu juga hafalan Nadhom Imriti bolak-balik. Alhamdulillah ini besok tanggal 8 mau diwisuda. Kemudian tapi tidak ada seperti yang di sini tadi Pak, 100, 200 tadi. Kami sangat merasa bagaimana seandainya RMI di Dharmasraya seperti yang dipimpin oleh Pak Ali Mansur tadi. Tapi kebetulan Dharmasraya ketuanya saya sendiri. Dari 15 pesantren itu yang maaf NU 3 punya saya, punya Gus Khazin, punya Yikholidin. Jadi yang lainnya tarbiyah Pak. Walaupun beliau ini sama akidahnya dengan kita, tahlilan, yasinan juga, tapi dimasukkan ke RMI tidak mau. Makanya kami bertiga berjalan, ya ada ketua, sekretaris, bendahara yang cuma 3 itu aja. Kemudian yang kemarin saya lihat sendiri di Blok F, ya Pak Bupati membantu 100 juta di sana, ya Pak Ali. Saya bilang ya Allah, ini seandainya di bupati saya di Dharmasraya tak pilih terus ini. Ya, apalagi tadi rencana dari ketua RMI masing-masing pesantren Pak tadi gereneng-gereneng sama saya, tidak usah banyak-banyak 50 hektar Pak, 10 hektar di Batanghari katanya sebelah. Ya, jadi itulah dengan kebersamaan kita bersama, alhamdulillah tadi disampaikan besar bersama itu lebih bagus daripada besar masing-masing, maksudnya besar sendiri-sendiri. Jadi memang itu yang diterapkan oleh Rasul, wahdatul ummah ya seperti itu. Tapi ya bagaimana lagi, namanya saya ya tinggal ya kalau kesini cuma gitu Pak Ali. Semoga nanti ke belakangnya, ke depannya ini juga sama dengan pimpinan yang ada di sini. Amin.
Bapak Ibu hadirat rahimakumullah. Untuk selanjutnya tentang masalah pendidikan tadi sudah disinggung banyak dari para kiai. Maaf Pak, saya pakai bahasa campur. Kalau saya nggak pakai bahasa campur, ibu-ibu yang belakang nggak paham. Sudah dijelaskan bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam salah satu hadisnya, ya ma'syaral muslimin, marrazaqahullahu walada fa'alaihi ta'dibuhu wa ta'limuhu fa innama adabahu wa 'allamahu razaqallahu bihi syafa'ah. Wahai orang-orang Islam, kata Nabi, Allah telah memberikan rizki kepadamu, yaitu anak. Maka didiklah anakmu dengan tata krama dan juga dengan ilmu pengetahuan. Karena dengan tata krama dan ilmu pengetahuan itu nantinya bisa menjadikan penolong bagi dirimu. Niki sing dawuh Kanjeng, pengen Bu ditolong anaknya? Pengen. Kalau pengen ditolong oleh anaknya, yuk mulai sekarang, tadi disampaikan oleh beliau-beliau ini tadi, masukkan anaknya di pesantren, ya, karena pesantren adalah salah satu benteng untuk mengantisipasi agar anak-anak ini benar-benar jadi anak yang alim, anak yang punya akhlakul karimah. Maka dalam kitab taklim dijelaskan, man arada ayyakuna ibnahu aliman ayyura'iyal ghurba minal fuqaha wa yukrimahum wa yu'allimahum wa yu'tihim syai'an fa illam yakun ibnahu aliman ayyakuna hafiduhu aliman. Yang artinya barang siapa pingin anaknya jadi alim, ya, maka masukkanlah di kok meneng bae itu. Masukkan pesantren, muliakan santri, agungkan santri. Kalau ada santri, muliakan mereka, agungkan mereka, berikan sesuatu. Kalau kita sudah berbuat baik terhadap santri, ini baru santrinya loh, saya nggak ngomongin kiainya. Kalau sudah berbuat baik terhadap santri, kok anaknya tidak jadi alim, yakin cucunya pasti jadi alim. Kira-kira percaya enggak? Oh, percayanya kok lemes gitu. Musiknya putih kok. Musik. Nak pengen anaknya jadi alim, masukkan pesantren. Agungkan santri, muliakan santri, berikan santri sesuatu. Pertanyaannya, jenengan wis memberikan nopo kali pesantren? Kali santri. Nah kalau kiai ini gak takon gitu. Kiai ini biasanya duitnya oke dewi lah ngoten. Oh. Makanya kalau ada santri, muliakan mereka. Biasanya santri itu doanya mustajab. Pemenang kiai ini maksud gula. Santri ini aja mustajab. Makanya ayo didik anak kita. Baking vokalnya betul. Didikan putramu taat kanjeng Nabi, ahli Quran hadis, jeung Nabi yo mangerti. Pamit lunga ngaji, sanggup dadi santri, lurung ilmu besok
dilakoni. Salatullahi ma lahat kawakib ala mad khairi ma rakiban ajai. Salatullahi ma lahat kawakib ala mad rahiban ajai. Pripun Bu, lanjut. Pun sore. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi itu tadi, kalau kita ingin anaknya jadi alim, masukkan di pesantren. Ya, karena tadi disampaikan oleh beliau Bapak Kesra, kalau sudah di pesantren ini insya Allah di samping akhlaknya, ilmunya termasuk ilmu alat tadi. Ya. Tapi kebanyakan tak kalau di Tebo saya tidak tahu. Kalau di Dharmasraya khususnya di tempat saya Miftahul Ulum itu masuk pesantren kalau sudah remuk. Tahu maksudnya sudah remuk? Nopo? Wis ucul, wis rusak, masukkan pesantren. Mumet kiai. Kon jamaah nggak mau, kon ngaji males. Mangane sregep. Niki ngene kula, saya gak ngomong ke sini loh ya. Semoga di Fathul Ulum ndak ada seperti itu, apalagi yang lainnya. Ngoten nggih. Makanya kula pesen kali Mas Anik, pinginane pas teng dalem kula aturi. Jenengan kudu sing sabar, ususe sing duwa. Nggih. Jadi perjuangannya baru tadi satu langkah nggih. Baru meluluskan satu kali. Semoga nanti di belakangnya semakin lancar. Amin. Karena ujiannya juga semakin berat. Tapi alhamdulillah dengan RMI bisa nonton nopo-nopo ngresai teng mriku. Jenengan ana bolone ya. Nggih. Tak kula gak ana bolone untal-untul wong telu. Nggih. Jadi itulah Bapak Ibu. Kemudian untuk selanjutnya, sebenarnya kita itu sudah diingatkan oleh Allah sudah lama. Ye, Bu, Quran surat An-Nisa Allah dawuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iki sing panas jatahe kula apa ana kipas itu. Boten kula mung takut to. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim Duriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan syadida. Bu, jenengan main cedak kok lemes toh ya? Wong closing 4 jam aja nggak lemes. Yang artinya kurang lebih, dan takutlah kalian wahai manusia apabila meninggalkan anak cucu dalam keadaan dhaif, dalam keadaan lemah iman, lemah pengetahuan, lemah ekonomi. Kita harus takut. Khafu alaihim, takutlah kepada mereka, falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal yaqulu qawlan syadida,
dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Jadi kita dituntut oleh Allah harus merasa takut apabila meninggalkan anak cucu dalam keadaan dhaif, tidak kenal agama, tidak kenal para kiai, para ustadz. Ini harus takut. Gini apa nggih? Sampeyan ya wedi. Ya Allah. Mergo napa? Niki ana dawuh sing ngene. Gauruno. Ngapunten ya Pak, keserah, maaf. Ini kami pakai bahasa Sunan Kalijogo. Wong urip iku apan benjang tan burung palastra ning alam akhir gone mesti mbutuhke sangu pan kinarya tumpaan binjing geniro arsa sowan ngarsane yang agung yen tandarbi sangunira mesti sirotan bisa lumaris tetep kalbeng dahono ingkang dadya sangunira benjing kathahipun wonten triprakara bakal lestari lampahe kang dien putra bagus kang abekti Allah yang nabi ping kalih amalira jariyah bu niku telu ilmune pangeran iman Islam tauhid lawan makrifati bakal lestari lampanyo. Ketoke mantep nih. Jak wayangan iki mantep. Jadi artinya mungkin Mas, mungkin si onten iki nembe ekstra. Nantang nih kuwi. Kalau kita pengen selamat karena kita hidup, ya, pasti akan mati. Orang yang mati pasti butuhke sangu. Nak gak duwe sangu, kalau nggak punya sangu, kira-kira gimana Bu? Ya? Jenengan pun berani budal? Nggak berani, siap untuk berangkat. Sahabat Abu Bakar jelasaken man dakhalal qabra bila zatin fikfakaan nama raqibal bahra bila sabinatin. Barang siapa yang masuk ke dalam kubur kok tidak membawa bekal, ini bagaikan orang yang melewati lautan tanpa dengan kapal. Gelap. Makanya mulai sekarang ayo dicari bekalnya. Nopo bekale? Yang pertama tadi dalam hadisnya ini kita walik-walik dalam bahasa Kembang. Ya. Pertama anak yang baik, anak yang soleh. Supaya anak bisa baik, masukkan di pesantren. Tempat saya itu ada yang gersah. Apa bahasanya gersah itu apa? Pak Yai anak kula kok duablek banget dedel itu nopo Mas? Kula takon rahasianya sampean harus dijawab. Nggih. Gara-gara naik sampean kok dikon apalan nangel kon ngaji susah, itu salah sampean. Kok bisa? Bisa. Ketika amit sewu ya niki maaf. Jenengan kumpul kali bapake durung ngadus, anake sampean susoni. Mriki nggih wonten ngoten. Oh, alhamdulillah. Iki asline ngoten. Ya. Iku marake anak angel ngajine. Lah kalau ada seperti itu, bagaimana? Ba'dul ulama mengatakan, idza ra'aita fi waladika ma takrahu wa tub ilaihi. Apabila kamu melihat di dalam diri anakmu kok tidak menyenangkan bagimu, bertobatlah kepada Allah. Balik kening Gusti, balik kening Gusti. Makanya waktu niku zaman
zamannya Imam Syafi'i pernah ditanya dengan ibu-ibu, wahai Syekh, bagaimana supaya anak saya ini jadi anak yang alim? Apa jawab beliau? Yang pertama, ketika hamil, Bu, pengen hamil, niki carane supaya ini anaknya pinter jadi alim. Yang pertama, ketika waktu hamil, sofaul qalbi, hatinya yang bersih, ojo jengkel, ojo dendam, ojo lula biasanya meteng niku sering muring-muring gini apa nggih? Ya oten tiyang. Lah mulane anake yo kadang kok disalahke takoni ini anake sapa? Lha kan gitu lucu. Ya. Hati yang bersih. Yang kedua, walau dia bil harami, jangan sekali-kali dikasih makanan yang haram. Kenapa? Biasanya balik koladang panas-panas delengke ono kates mateng. Mriki nggih ngoten? Nggih. Kok nggih? Pinggir dalan oke. Diambil bawa pulang sampai di rumah dikupas, dicuci, kasih makan pada anaknya. Ya ini penyebabnya yang kedua. Ya. Yang ketiga, dakwatul karim, selalu didoakan. Apalagi yang paling mustajab doanya adalah doa. Sekali lagi doa. Bapak apa Ibu? Ibu. Ya Pak, sampai rasa tunggu ora apa-apa. Aman, siap tinggal turuan. Bapaknya berdoa 3 kali baru diterima ibunya. Tapi hati-hati. Sing iso marake anak ndablek ya gara-gara dongane ibu sing ora bener. Ya. Lu anaknya gara-gara berangkat sekolah ngambil uang 10.000, tadi udah dikasih 5.000, kenapa 10.000 diambil? Dasar kue deloken sora. Omongane ngono. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan potongkannya jadi kenyataan. Gini apa nggih? Lu hati-hati nak donga sing apik ya Allah. Anakku kok ndablek muga-muga jadi kiai. Amin. Bayane amin. Kalau ya ndablek biyen cilik amin. Kon mondok ra gelem dadi kiai amin. Cilikanku ya ndablek. Nggih. Doa. Kemudian yang keempat, tarbiyatul jaddi. Kata Imam Syafi'i, kalau pengen anakmu jadi alim, didik ilmu agama yang benar-benar. Ngoten nggih? Didik. Kalau nggak bisa diulang dhewe ya dititipke. Ngoten nggih? Dititipke di pesantren, termasuk teng pundi mawon lah. Wong mriki kata pesantren nggih. Banyak pesantren silahkan. Masukkan pesantren. Tapi kalau udah di pesantren, kalau udah diserahkan, biasanya kalau sini berapa bulan sekali ditengok? Wonten sing tiap dino barang nggih. Ngene kula niku meh bendino. Oh sami. Lho kalau telur itu diingkrem kok bendino diangkat-angkat. Mamakne bakar terong jak bali. Anggone puputan bali. Ya terus kapan pinter ya gitu. Ya. Makanya kalau udah diserahkan, baik buruknya anak sudahlah serahkan kepada pengasuhnya. Ngeten. Tapi ojo di titip ketok gini kula ya mung titip tok kanggo apa ini biasa. Nggih. Pemene nak nilii. Tapi kalau di nampaknya di Rimbo Bujang enggak seperti itu. Anak-anak Timbeh itu banyak yang di situ ya. Nah, ini makanya ayo kita saling pengertian. Ngoten nggih? Didik anak dengan ilmu agama supaya jadi anak yang alim, anak yang soleh, solehah. Karena kita butuhkan bekal seperti itu. Bapak Ibu hadirat rahimakumullah. Kalau kita ketahui bersama, ya, cobilah kita tengok. Dalam Quran dijelaskan bahwa anak itu, Bu, kita berbicara masalah anak ya. Anak itu terbagi jadi 4 golongan. Mulanya hati-hati. Yang pertama, anak merupakan anugerah dari Allah. Yang kedua, anak merupakan amanah. Yang ketiga, anak merupakan fitnah. Dan yang keempat,
anak merupakan aduwah musuh. Yang anak anugerah kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladukum an dzikrillah. Biasanya anaknya diatur penak gampang, nggih. Jak ngaji yuk melu ngaji, jak wiridan, jak sholawatan yuk melu sholawatan. Nah, ngoten nggih mriki. Niki nggih ngoten, Bu. Nggih. Belah nggih tenan, Bu. Wong biasane bapake sregep, ibuke sregep, anake. Contohnya yang kecil saja lah. Kalau zaman kita dulu, kalau anaknya nangis, itu pasti dinyanyikan atau ditembangke. Nak ngoten nggih? Tapi sekarang anaknya nangis, lho kok ngomong tuh ya? Sami kok. Setan gepeng iki lho sing nangis. Ya, makanya anak-anak sekarang banyak yang kasih sayangnya kurang pada orang tua. Kenapa? Udah jarang mambu keringete ibuke. Kalau dulu wis ibuke kemeringet gitu, waktu masak anaknya nangis digendong raketang baune kecut. Karena dengan bau kecut itu masuk di dalam pikirannya, itu akhirnya jadi ya sekarang enggak nangis kasih HP. Gitu oke? Lah itulah. Makanya kalau anak yang anugerah mudah diatur. Yang kedua, anak adalah amanah. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu Allah wa rasulah wa la takunu amanatikum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau berkhianat pada Allah dan Rasulnya, dan berkhianat kepada amanah yang telah dititipkan oleh Allah kepada kita. Mulanya hati-hati ya. Amanah. Yang selanjutnya, anak merupakan fitnah, ujian bagi kita. Makanya tadi ada yang susah diatur. Yuk kita kembali pada Allah, bertobat, jaluk ke ngapura karo Gusti Allah. Dan ngoten nggih. Kadang sekarang anak-anak sudah termasuk akhlaknya sekarang yang sudah mulai terkena erosi, terkena kemajuan zaman. Ya Allah, kalau delok-delok mau disampaikan oleh ketua RMI-nya, banyak kesalahan dari pesantren yang digoreng sehingga masuk dalam media massa. Terus akhirnya ya Allah, naudzubillahi min. Padahal itu udah alamatnya dunia, alamatin dunia. Makanya harus hati-hati. Bukan saja di pesantren, sebenarnya di lain pesantren juga banyak seperti disampaikan beliau tadi. Tapi kenapa sekarang kok pesantren yang jadi selalu dimarginalkan? Ngeten balik. Nopo masalah? Nah makanya harus hati-hati. Mulane niku. Biyen mula biyen agama wis ndawuhake, zaman wis tuwa warna-warna kahanane, muda-mudi do ilang tata kramane, sing tua-tua orang gagas pira umure. Pakar Nusa bawa kardus silakan ya, monggo. Allahumma sholli sayyidina
Eling-eling tondo-tondo sampun nyoto. Tapi ora tak terangke saiki nggo. Nggih. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Lah Mas, terangke sithik lah Mas. Nggih. Jadi tentang tadi masalah anak, sekali lagi yuk, supaya kita tidak menjadi orang yang rugi. Karena dawuh Nabi, man tarokahu waladan jahilan kana kullu dzambin amilahu alai. Barang siapa yang meninggalkan anak dalam keadaan bodoh, tidak kenal dengan agama, nggak ngerti dengan agama, sehingga anak berbuat dosa, maka segala dosa yang dilakukan sang anak orang tua ikut menanggung. Alhamdulillah. Na'udzubillahimin. Makanya yuk kenalkan anaknya, dididik dengan ilmu agama, masukkan pesantren. Jangan setelah lulus MTS dah. Lanjut ke aliyah. Aliyah selesai lanjut. Ngoten nggih, Bu? Bu. Kok meneng gitu? Lanjut anaknya tengah aliyah. Setelah aliyah ke kuliah perguruan tinggi. Mesti onton sing gremeng, Pak. Lah piye kok kon perguruan tinggi to, Pak, danane gak ono. Nggih. Karete terek, sawite terek. Kita itu hanya berusaha. Ya. Kalau di jalan Allah, Allah yang nanggung. Gila Pak? Pengen kalau kita dirubah kondisinya kita oleh Allah, coba dibuka Quran surat Muhammad ayat 2. Walladzina amanu wa amilus salihati wa aminu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffaru anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Niku dawuh Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an, kafuru anhum sayyi'atihim, maka akan dihapus, dihilangkan segala kesalahan, wa aslaha balahum, dan akan diperbaiki segala kondisinya. Percaya badan? Percaya badan? Woi, Bu. Ya Allah. Lu kadang kita ini yang nggak percaya, nggak yakin. Makanya mulai sekarang yakin. Kalau anak kita didik dengan ilmu agama, urusan biaya serahkan pada bareng. Tapi ojo diserah kita. Ya. Yang pertama iman pada Allah, yang kedua amal soleh, berbuat baik. Pada siapa? As-salihu wa huququllah wa huquq ibadi. Berbuat baik terhadap Allah, juga berbuat baik terhadap sesama. Tonggo teparo karo koncone yo sing rukun, anake karo dulure yo sing rukun. Lu anak karo dulur do geger rebutan. Apa? Warisan. Niki nggih ngoten. Nggih. Zamane dian akeh wong kang padha lali bring pangeran, lali ngaji apa maneh poso. Mula ayo kanca ana donya mung sedela, nang donya ne aja lali. Wonten sindene mriki. Ya Allah ya Rabb. Terus apa Mas? Lanjut. Terus ke dewi.
Ya, zaman sekarang udah seperti itu. Makanya hati-hati ya Allah, Bu. Pertama berbuat baik, pertama beriman pada Allah, yang kedua berbuat baik. Yang ketiga percaya pada apa yang telah diturunkan Allah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lu kadang awake dhewe iku percayane setengah-setengah, yakine setengah-setengah. Mulane kadang nak arep donga kalau mau doa itu kadang nggak begitu yakin. Makanya doanya yo apa? Setengah-setengah. Padahal Nabi menjelaskan, "Ud'ullah wa antum muqinna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan yakin bahwa doamu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mulai sekarang kita harus yakin. Gak usah khawatir. Kalau zaman dulu anak kok dimasukkan pesantren mau jadi apa? Itu zaman biyen tahun 60-an. Nggih napa nggih? Zaman ini bapak-bapak ini kok. Karena belum tahu. Lulusan pesantren sekarang sudah banyak yang menjadi pemimpin, ya. Bisa sampai di luar negeri dan alhamdulillah alumni saya juga sudah ada yang di Al-Azhar sekarang. Alhamdulillah. Dari tempat kami ke Romu, kemudian Romu dikirim ke Bondo Arstuni nggih. Niki nembe BA kali kula nyuwun doane karena mungkin dalam acara ujian. Niki nembe mawon kula iki. Insyaallah dongake bareng-bareng. Amin. Kemudian anak-anak kita yang masih di sini nanti bisa menyusul ke sana. Tapi kembalinya nanti membawa misi yang baik, melanjutkan perjuangan orang-orang tua. Karena orang tua seperti kita, yuk jenenge wong tua pasti akan regenerasi. Yang tua nanti digantikan yang muda. Makanya mulai sekarang harus tahu bahwa subhanul yaum rijalul bad. Pemuda sekarang adalah pemimpin yang akan datang. Kalau pemudanya sekarang baik, maka pemimpin yang akan datang akan jadi baik. Tapi kalau pemudanya rusak, ya Allah, pemimpin juga akan jadi rusak. Makanya dasarilah anak-anak kita, jangan sampai meninggalkan anak cucu dalam keadaan dhaif, nggak ngerti agama, nggak ngerti ilmu. Ya, ini mulai sekarang kita harus khawatir. Kalau zaman dulu sing penting anaknya oke, rak sekolah rapopo. Tapi kalau sekarang, ya Allah, nggak bisa seperti itu. Harus dididik dengan ilmu, khususnya ilmu agama. Oke. Nah, makanya Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, sekali lagi mohon kula aturke, sudah saya sampaikan bahwa kita akan meninggalkan anak-anak kita. Kalau sampai anak-anak kita nanti tidak ngerti dengan agama, nggak kenal dengan agama, ya Allah, tuntutan kita yang berat. Orang tuanya ahli ibadah, ahli zikir, ahli sholawat, tapi orang anaknya tidak dikenalkan dengan agama, apa yang terjadi? Orang tuanya mau masuk surga, ada yang ngomong, wa qalu rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana wa dhalluna sabila rabbana atihim di'faini minal azabi wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, kami sudah taat kepada kedua orang tua kami, tapi mereka membiarkan saya sehingga saya tersesat. Maka berikanlah kepada mereka siksaan 2 kali lipat, laknat mereka dengan laknat yang amat sangat besar. Naudzubillah min niki. Walaupun orang tuanya ahli ibadah, tapi anaknya nggak dikenalkan agama, akhirnya bareng-bareng karo anaknya masuk di neraka. Tapi dalam hadis lain Nabi menjelaskan, innar rajula tarfa'u darajati fil jannah wa yaqulu anna li hada wa yaqulu istighfari walatika laka. Ada seorang yang derajatnya diangkat oleh Allah dalam surga. Kemudian mereka mengatakan, kenapa ini bisa terjadi pada saya? Dan Allah menjelaskan, kamu bisa masuk surga ini karena istighfarnya anakmu yang ditujukan kepada kamu. Alhamdulillah. Makanya kalau di pesantren jelas pasti, pemenang pesantren RMI NU diajarkan tahlilan, zikir, istighfar. Ngoten nggih? Ini pasti. Makanya jangan khawatir,
anak-anak kita nanti di pesantren menjadi anak-anak liar. Makanya mulai sekarang ayo kita masukkan anak kita di pesantren, karena kita akan meninggalkan dunia. Nak koyok kata niki, ya Allah kula delok wau pada yang terhormat Bapak yang mewakili bupati ya gitu. Ini baru terhormat, pada yang terhormat Bapak Kiai dan lain sebagainya. Ini masih terhormat karena apa? Masih hidup. Tapi kalau sudah tidak ada yang namanya nyawa, ndak ono regane. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja, ini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah. Bon. Kaset. Ngerti ngono sesuk Mas. Nak kula sik teng mriko takoni Pak kira-kira lagune mungkin opo ngono. Oke. Niki wektune wis jam 5. Kotekan jenengan do tinggalke salat malah kula sing dosa. Nggih. Bu? Jadi intinya pada sore hari ini ayo jangan sampai kita meninggalkan anak dalam keadaan bodoh gak ngerti agama. Nggih. Karena anak itu adalah amanah, anugerah dari Allah. Juga kita harus hati-hati bahwa anak itu juga ada yang menjadi musuh. Gini apa ge? Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdharhum. Wahai orang-orang yang beriman, ya, bahwa sungguhnya sebagian, ini sebagian loh, tidak semua, sebagian dari istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, kata Allah, fahdharhum, maka takutlah. Nggih, Pak? Pak, hati-hati ana bojone awake dhewe iki ya dadi musuh. Nggih. Sebagian niku ya nak telu paling ya siji. Musuh nak bengi. Kok telu to, Pak? Oh iya, amin tanglet. Dan jenengan dhewe gak wani lho ya ngoten nggih, Pak. Ngapunten ya ini. Makanya hati-hati, kata Allah. Mereka ini sebagian ada yang seperti itu. Supaya awake dhewe nanti beban ringan, karena kita seorang laki-laki yang bertanggung jawab atas keluarga, belum saat ini diarahkan. Tapi yang terpenting pendidikan itu tergantung pada bapaknya apa ibu Nah, ini ngomong Bu. Ngomong sesore kamu sih ngomong sampai. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu pendidikan pertama. Ya. Barang siapa yang menyiapkan ibu yang baik, maka juga akan menyiapkan generasi yang baik. Anake iso dadi apik iku mergo ibuke. Ngapunten lho, saya gak ngarani wong kene kan. Nggih, mulai sekarang ayo ibu-ibunya yang baik supaya anak-anaknya jadi baik. Dimulai dari awal rumah tangga kita sendiri. Ngoten nggih, anak-anaknya biar niru. Lah bapake karo mamake dino tengkat calon-calon piring ya. Nah ini makanya dimulai dari situ. Jadi itulah Bapak Ibu hadirat rahimakumullah. Kesimpulannya pada sore hari ini yang pertama, yuk kita didik anak-anak kita dengan ilmu agama. Karena orang yang punya ilmu tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati tadi, yang wakil Bapak Bupati. Jadi Allah akan mengangkat derajat hambanya. Kalau orang yang beriman darajatan wahidah, tapi walladzi nautul ilma darajatan wahidah, tapi yang punya ilmu darajatan katsirah, akan diangkat derajatnya oleh Allah dengan derajat yang banyak. Makanya di
di samping beriman juga berilmu. Masukkan anak-anak kita di dalam pesantren, semoga menjadi anak yang soleh dan soleha, taat kepada Allah, taat kedua orang tua, berguna bagi agama nusa dan bangsa. Demikian yang bisa sampaikan, Mas ngapunten. Sebenarnya masih banyak lagu-lagu yang mau saya sampaikan. Ya, kalau merengke wae apik musiknya, tapi kadang wedale pun boten nyunggah. Iki mengke kula tunggu beliau paling ora jam 9, ya, makanya ya semanten rumiyin gitu. Yang saged kula aturaken. Semoga yang apa saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mungkin dalam penyampaian saya banyak khilafan kurang, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum